Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Sony Xperia. Itu sama saja, ini kita tutorialkan yang T2 Ultra. Jadi yang kartu SIM ataupun 2 SIM itu sama, tinggal bedanya SIM cardnya saja. Itu kebanyakan untuk handphone Sony Xperia, kendalanya habis jatuh. Misalnya ini kita tutorialkan tidak bisa dicas, jadi cuman sampai logo cas saja seperti itu. Ini kita tutorialkan. Ini coba kita lihat. Nah, ini hanya sampai di sini saja, tidak sampai mengecas, cuman kedip-kedip lambang baterainya saja seperti ini. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Cukup mudah sekali. Kalau kita mengetahui misalnya handphone kita ini ada habis jatuh, nah itu gampang sekali tanpa ganti alat. Tapi kalau handphonenya tidak jatuh tapi tiba-tiba seperti ini, itu bisa juga tanpa ganti alat. Cuman kalau misalnya mau ganti ataupun tidak diganti juga masih tidak bisa kita perbaiki seperti itu. Nah, untuk Sony Xperia sering sekali terjadi seperti ini. Ini menandakan ada komponen ataupun di bagian baterainya yang bermasalah. Jadi tidak sampai mengisi. Untuk program kayaknya aman. Cuman konektor charger aman juga. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Cukup mudah sekali. Nah, cuman sampai di logo cas saja seperti ini. Jadi yang pertama, kalau misalnya tidak ada, yang wajib kita punya adalah obeng. Untuk obeng plus itu bisa seperti itu. Ini karena untuk Sony Xperia T2 ini dari belakang, rata-rata dari belakang. Ini sudah kita bongkar, ini sebagai tutorial saja. Ya, sudah menggunakan tipe NFC. Ini kalau misalnya kita buka, misalnya susah, kita buka dulu menggunakan bekas ATM, bisa dorong saja seperti ini, karena dia bautnya di bagian bawah seperti itu. Misalnya ini rusak mau kita ganti bisa, coba teman-teman cari di online saja. Untuk NFC kalau misalnya kita ganti ini tetap bisa, karena ini tidak ada antenanya. Cuman NFC ini ada antenanya di sini saja. Ini NFC nya, jadi bukan nempel di koper belakangnya. Ini sudah kita buka. Kalau misalnya ada baut kita bisa buka semuanya. Kita tutorialkan dulu. Nih, kalau misalnya ada obeng ini ala kadarnya saja. Ini sudah banyak sekali handphone yang dibuka karena obeng boncel seperti ini. Ini panjang asalnya, ini beli banyak, cuman tinggal satu ini sering sekali kita gunakan karena handphone sekarang menggunakan obeng plus. Jadi misalnya mau beli obeng, belilah yang satu set biar banyak meskipun yang murah. Kalau kita bukan seorang teknisi, tidak apa-apa kan, tidak sering untuk buka-buka handphone, jadi yang murah saja bisa. Di online banyak. Itu kayaknya sudah syarat wajib punya obeng. Karena di rumah kita, kalau misalnya di seluruh adik kakak kita mungkin minimal ada 3 handphone. Itu kalau misalnya ada rusak masuk air, kita harus bongkar. Jadi seperti itu. Mungkin karena keluarganya banyak, bisa banyak juga handphonenya di rumah. Jadi pasti peralatan wajib kita gunakan ini. Kalau misalnya handphone masuk banyu, kita langsung bongkar saja menggunakan obeng ini. Kemudian kita keringkan seperti itu. Jadi tidak mesti harus ganti alat. Kalau handphonenya rusak ringan saja tanpa kita bawa di tukang servis handphone. Karena kita tutorial bukan untuk mengajari yang sudah senior ataupun suhu-suhunya teknisi, tapi yang pemakai handphone saja yang kita bagikan tipsnya yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman bisa mengatasi handphone yang permasalahan ini tadi, yang hanya logo cas saja. Ini baut-baut sudah kita buka, sudah kita anggap selesai. Kita buka seperti ini. Nih, bautnya kita tempel di magnet biar tidak hilang. Dia setelah seperti ini, kita coba tes lagi untuk cas. Nah, masih seperti ini. Jadi permasalahan ini kalau misalnya handphone habis jatuh, biasanya kita perhatikan baterainya ini tidak ada penutup lagi, begini saja. Jadi kalau misalnya bautnya
kendor habis jatuh terlalu kuat tapi SIM pun tidak pecah, itu biasanya fleksibelnya yang saja yang bermasalah. Jadi bisa kita cek di sini. Nah, fleksibelnya ini sering sekali lepas kalau handphone yang hanya mengandalkan ganjal daripada casing ini saja. Jadi bisa saja ini lepas seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak terpasang juga sempurna, hanya nempel saja sedikit, bisa juga bermasalah. Tapi kalau misalnya kita tidak yakin, kita lepas dulu, kemudian kita tempelkan saja. Kita tempelkan dengan rapi dengan posisi begini. Nah, ini biar jangan menekan LCD. Kalau kita tempelkan, kita cas. Ini kita lepas dulu baru kita pasang. Tereng, handphone akan kembali normal seperti biasa. Jadi kalau misalnya handphone kita jatuh yang posisi hanya lambang cas baterai saja, kita buka hanya lambang baterai saja, itu menandakan bahwa handphone kita dalam posisi tidak terhubung baterai. Kita coba tolekan lagi. Ini kita lepas untuk fleksibelnya, kita coba cas. Apakah dia hanya lambang baterai saja? Ya, betul sekali, handphone hanya lambang baterai saja. Jadi seolah-olah baterainya tidak ada. Itu memang benar, baterainya tidak ada karena tidak terpasang. Jadi dia mentok sampai lambang baterainya saja seperti ini. Jadi cukup mudah untuk mengatasi, tinggal kita pasang lagi dengan sempurna, kita lepas, kita pasang lagi, kemudian kita cas. Itu sering kali untuk handphone Sony yang mungkin waktunya mungkin pemakai sudah lama, habis jatuh tapi tidak pecah, mengalami short ataupun lepas baterainya. Ataupun juga kalau handphone kita ini sudah usianya mungkin cukup lama, mungkin lebih dari 3 tahun, biasanya baterainya yang bermasalah. Memang tidak merendung ataupun kembung bengkak baterainya, tetapi di bagian sini ada komponen IC seperti ini. Nah, ini untuk handphone Oppo, di bagian sini ada banyak sekali IC-nya. Ini di fleksibel. Ini baterai yang dari sini, ini juga, ini sudah posisi terbuka. Nah, di sini kita bisa melihat ada besar, segi 4 yang besar ini. Ini yang lambang Q ataupun R ataupun apa saja yang biasanya ada tulisan lambang huruf, itu adalah IC screennya. Jadi bisa saja screennya ini putus seperti itu. Jadi screennya putus, seolah-olah tidak ada baterai. Nah, memang kasusnya hampir sama seperti ini. Jadi baterainya tidak terpasang. Jadi begitu juga ini, kalau misalnya screennya putus, mungkin karena casanya terlalu tinggi, over, ini bisa putus screennya. Ini di handphone Xiaomi sama juga. Di baterai Xiaomi kita sudah coba lepas. Mungkin setiap baterai itu hampir ada semua untuk IC protector, terutama di baterai Xiaomi. Nah, Xiaomi seperti ini. Ini Xiaomi. Di bagian dalam kalau misalnya kita kupas di sini, nah ini posisi sudah terkupas, kita bisa mendapati ada IC-nya. Nah, yang biasanya ada logo huruf ini L, P kalau tidak salah, ini P. Nah, ini bisa kita memperbaikinya bagaimana kalau screennya putus. Nah, secara logika kalau screen itu ada kabel penghubung, kalau tegangan tinggi ataupun kelebihan cas ya putus. Nah, maka baterainya akan rusak. Jadi bukannya rusak baterainya, ini kalau seperti ini kan kembung, ini otomatis harus kita ganti. Tapi kalau baterainya normal, tidak kembung, tidak bengkak, itu biasanya IC ataupun screennya ini bermasalah. Ini bagaimana kalau misalnya screennya ini kita jumper saja seperti itu. Jadi kita ambil kabel jumper, kita solderkan antara kutub sini dengan sini, jadi kita langsung tarik garis saja. Jadi seperti itu, kita solder menggunakan solder. Nah, ini yang harus kita butuhkan adalah solder. Jadi solder seperti ini, kita solder. Nah, dari sini ke sini kita solder menggunakan kabel jumper. Ini harus dikupas karena kabel ini khusus untuk jumper, jadi tidak
Bisa juga kita gunakan kabel bekas casan seperti ini, bisa kita ambil saja bekas kabel casan. Nah ini kita kupas, kita ambil, nah, kita solder di bagian sudut. Nah ini harus terhubung, jangan sampai ada yang kepanjangan, karena kepanjangan dia akan konslet. Ini tidak ada pelapis ataupun email di kabelnya. Nah ini kita contohkan dulu, kita solder. Ini ada kejadian juga yang seperti ini kalau untuk Sony seri Z itu ada, pernah kita dapat menemukan seperti ini. Kendalanya adalah restart terus, sama itu kayak kasusnya. Jadi handphone sudah kita flash masih saja dia restart, muncul logo Sony, mati, Sony lagi mati, jadi tidak sampai menu. Itu menandakan bahwa baterai juga bermasalah seperti itu. Mohon maaf, ini soldernya kayaknya kurang bagus. Ini harus ada intinya kita solder, kita jumper antara screennya. Jadi screennya tidak kita gunakan lagi, kita ganti menggunakan kabel, seperti itu intinya. Jadi tidak menggunakan kabel lagi, tidak menggunakan screen yang di handphone, tapi kita gunakan ambil kabel dari kabel casan, bisa yang tipis. Jadi fungsinya kita ganti sebagai screen saja. Kalau misalnya ada meteran listrik zaman dulu itu ada screen di tabungnya, nah itulah yang kita adopsi seperti itu. Ini sudah kita solder. Nah nih, jadi antara screen ini kita ambil kabel menggunakan kabel ini tadi, bekas kabel cas, tinggal kita pasang lagi seperti itu. Ini biasa kalau untuk handphone Sony pernah kejadian hanya logo Sony mentok, restart terus. Nah itu menandakan bahwa IC screennya ini sudah bermasalah seperti itu, jadi rusak, putus, jadi tidak mensuplai daripada handphone baterainya. Sama seperti ini kasusnya tadi, hanya lambang cas saja kita cas, lambang baterai saja langsung mati. Itu cara mengatasinya. Kalau misalnya sudah kita pasang masih terjadi seperti ini, kita mau ganti baterai, baterainya masih bagus, tidak kembung, masih cukup kuat, tapi kendala seperti ini sebenarnya bisa permasalahan sudah teratasi dengan ganti baterai saja. Tapi kita mau menggunakan baterai yang original, kekuatannya lebih tahan lama, jadi kita kali dengan cara seperti ini. Bisa kita jumper kalau misalnya ada kerusakan screennya seperti itu. Mungkin mudah-mudahan ini saja tutorial. Mohon maaf mungkin terlalu panjang, kata-kata ataupun cara penyampaian kurang berkenan, minta dimaafkan saja. Karena intinya kita akan membagikan tutorial bagi yang belum mengetahui cara service handphone sendiri di rumah, bukan seorang teknisi ataupun spesialis teknisi handphone seperti itu. Jadi bukan bermaksud mengajari, tapi membagikan ilmu, mungkin kira-kira bisa bermanfaat, bisa kita terapkan di rumah seperti itu. Kalau yang sudah subscribe dan like dan komennya, kalau misalnya belum mengetahui bisa komennya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya. Salam sukses.